Selamat pagi. Jess, ini ada komen dari Ibu Senyumin Naja 828. Tolong Pak Jess jawab pertanyaan saya. Oke Bu, saya jawab pertanyaanmu ini. Ya sebentar, saya atur kamera saya. Pertanyaan dengan memohon. Ya, saya sudah angkat kantung empedu dan angkat rahim. Wow, total. Apakah boleh mengikuti arahan Pak Jess untuk konsumsi daging? Kalau jawaban saya, iya, tidak masalah. Tidak masalah. Ya, kan saya ngajari makan daging itu kan kalau 24 jam dalam perjalanan hidup, itu hanya satu kali dimakan. Di antara jam 1 sampai jam 6, itu boleh makan jam 4, atau jam 5, atau jam 6 sore. Ya kayak saya nih, sampai sekarang jam 17, jam 5 sore belum makan. Siangnya tadi jam 11 bisa makan telur ikan. Bisa makan telur aja lah yang paling gampang. Kenapa? Karena telur tidak memicu pankreas untuk gopoh memproduksi insulin. Kalau dalam masa-masa puasa seperti ini, kamu lebih bagus tidak mengisi asupan makanan, itu lebih bagus. Kenapa ya? Karena kamu tidak banyak aktivitas. Ya, kamu tidak banyak aktivitas. Nah, nanti buka puasa, kamu minum racikan makcin, dan kemudian makan telur, 2, 3, 5, tarawih. Nah, pulang tarawih bisa makan. Makan apa yang paling bagus? Nah, kalau kamu udah punya masalah degeneratif, kamu udah punya masalah metabolik, ya yang paling aman, kamu tidak mengasupkan yang berhubungan dengan lemak, yang berhubungan dengan gula. Itu yang paling penting kan di situ. Ya, sehingga intinya adalah bagaimana kamu membuat sebuah kebiasaan tubuhmu 18 jam tidak terasupkan makanan. Itu kan intinya di situ. Nah, mumpung momentumnya puasa, kamu bisa manfaatkan yang terbaik untuk tubuhmu. Nah, ini masalah kantong empedu. Kalau masalah rahim tidak ada masalah ya. Cuman kalau ibu mau untuk masalah rahim supaya tidak karena udah diangkat dan kemudian tetap kan yang namanya perempuan sama laki itu kan libidonya tidak bisa di stop, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diumpetin. Kamu butuh libido itu dilampiaskan. Dan manusia itu unik kalau dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Makanya seks bagi manusia itu adalah seni. Seks bagi hewan itu adalah reproduksi. Gitu. Kalau manusia, seks itu bagi manusia bukan hanya sekedar reproduksi, tapi seni. Itu bedanya di situ. Sehingga manusia bisa membuat seksnya itu dengan berbagai model dan gaya. Itu bedanya di situ. Ya, karena manusia sama hewan itu beda. Kalau hewan itu dalam otak reptil, seks itu hiburan dan reproduksi. Kalau manusia, hiburannya menjadi seni yang bisa dibuat permainan antara suami dan istri. Ya, kalau udah di luar suami dan istri, ya saya tidak menyarankan karena itu nanti akan menjadi kutuk buat dirimu, menjadi masalah buat dirimu gitu. Nah, untuk masalah empedu ini kan cairan empedu ini kan sifatnya memekatkan, menyimpan dan memekatkan cairan empedu. Empedu itu sifatnya seperti itu. Nah, empedu itu butuh yang namanya serat, butuh yang namanya lemak. Sehingga ketika ada empedu, maka empedu membantu untuk proses liver dan juga proses insulin. Kan itu yang dibutuhkan. Makanya ada empedu. Empedu itu kayak model filter di mesin. Di mesin solar itu, kayak model filter. Empedu itu juga bisa seperti filter di mesin AC. Modelnya kayak begitu. Nah, kalau empedunya diambil, ya tidak ada masalah sebetulnya. Karena tubuh ini kan sakti. Tubuhmu itu dengan tidak adanya empedu kan berarti cairan empedu tidak disimpan. Atau cairan empedu bisa diproduksi oleh hati, liver, memproduksi cairan empedu itu. Dan tidak langsung disemprotkan seperti adanya empedu, tapi bisa sedikit demi sedikit, ya. Tidak bisa disemburkan banyak ketika ada empedu waktu masih ada empedu. Jadi sedikit demi sedikit. Nah, itulah yang dibuat oleh liver sehingga lemak bisa terdelivery untuk kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan kehidupan. Nah,
banyak sekali yang terjadi ketika orang empedunya sudah tidak ada, sehingga dia merasa tidak nyaman di dalam tubuhnya. Ada rasa begah, kadang BAB-nya lebih sering gitu, kadang kembung berlebihan, kadang bisa menjadi diare gitu. Itu karena terjadi empedunya sudah tidak ada. Tapi tidak ada masalah kalau seandainya kamu membuat aturan dalam hidupmu seperti yang saya sampaikan, tidak sarapan dan tidak makan malam, itu akan membantu banget untuk stamina tubuh, untuk kesehatan, yang kemudian seolah-olah kamu masih punya empedu karena tidak ada masalah. Tetap yang harus dihindari kalau pengen sehat, seperti yang saya selalu katakan, yang namanya gula itu kamu harus hindari, ya, karena lemak yang dibutuhkan hati itu kan ada fruktosa sama sakrosa. Lemak yang dibutuhkan otot itu adalah glukosa. Nah, hati ini mengelola yang namanya sakrosa. Nah, sakrosa itu gula meja itu loh. Gula pasir, gula aren itu sakrosa semua. Gula tepung itu sakrosa semua. Nah, yang paling simpel kalau kamu menghindari itu semua, ya hati tidak akan bekerja lebih gila lagi. Caranya bagaimana? Ya hindarilah yang namanya gorengan. Itu yang paling gampang. Hindarilah yang namanya makanan-makanan ultra proses. Itu yang paling gampang seperti itu. Yang paling aman, yang paling sehat, kalau kamu bisa makan, bagaimana caranya kamu makan ikan, telur, daging, dan seafood itu dimasak, tapi menggunakan atau melibatkan sedikit minyak. Yang paling aman ditim, itu bagus banget kalau ditim. Tapi kalau dioseng, kalau ditumis, ya bagaimana caranya kamu masak menggunakan sedikit minyak untuk di sana. Daripada kamu menggunakan minyak, ya minyak yang tidak bagus, ya lebih bagus menggunakan minyak yang ada di dalam daging tersebut atau lemak hewan. Itu lebih bagus gitu. Karena itu akan membantu hati untuk mengelola lemak dengan baik. Karena tubuhmu ini, Jess, tubuhmu ini ya, terutama otak. Otak itu kan lemak. 80% otak kita itu lemak. Nah, kalau 80% otak kita lemak, ya kamu harus memberikan lemak menjadi makanannya. Makanya kolesterol ketika diciptakan oleh hati, oleh liver, pertama kali yang mengambil adalah otak. Dari 400 mg per desiliter kolesterol yang diciptakan sama livermu, di bawah LDL pertama kali yang mengambil adalah otak. Itu 30% itu diambil sama otak. Nah, sisanya dikelilingkan oleh LDL ke seluruh tubuh. Tapi kamu seringkali fitnah LDL menjadi kolesterol jahat. No, kalau tidak ada LDL, selmu tidak makan. LDL lah yang membawa membawa kolesterol dari liver menuju ke otak dan menuju ke seluruh tubuh, sehingga 65 triliun selmu makan. Nah, HDL ngikutin dari belakang, membersihkan jalur LDL itu dan dibawa lagi kepada liver, diolah lagi ke liver. Gitu. Ya? Dan liver itu lemaknya, gulanya itu adalah fruktosa. Kalau kita mau bicara adalah gula buah. Tapi apakah perlu makan buah? Saya pikir saya tidak pernah berbicara masalah makan sayur, makan buah. Bahkan yang berhubungan dengan glukosa aja disingkirkan. Nasi, tepung, gorengan itu semua disingkirkan. Kenapa? Karena kamu makan telur, kamu makan ikan, kamu makan seafood, kamu makan daging, itu di dalam tubuhmu ketika dicerna oleh usus, ya, dibawa ke liver, liver bisa memecahnya menjadi gula. Itu dia. Jadi lebih sehat seperti itu gitu. Jadi tidak ada masalah kalau saya boleh menyarankan ya, telur, ikan, daging, seafood itu justru sangat bagus. Karena apa? Karena aman termasuk kuningnya. Walaupun kamu tidak punya empedu. Ikan bagus karena ada omega 3-nya. Dikukus lebih dahsyat lagi. Daging, nah itu daging apalagi ya. Terus kemudian kalau seafood, ya tidak ada yang bermasalah. Telur, ikan, daging, dan seafood menjadi makanan buat orang-orang yang sudah tidak ada empedunya. Aman semua, tidak ada masalah. Apalagi kalau 18 jam tidak makan.